Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mimi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Nah, di kesempatan yang luar biasa ini saya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ya, ini kita kehadiran dari Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya yang baru beberapa hari kemarin ini dilantik ini ya. Kita sudah kehadiran Kang Ade Abdullah Sidik sebagai Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Pengawasan. Kang Ade, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini newcomer nih. Luar biasa. Pemain baru maksudnya. Pemain baru. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat nih buat rekan-rekan di Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya yang baru beberapa hari yang dilantik di KPU RI kemarin tuh. Senin ya, tanggal 30. 30 Oktober ya? Ya, baru 4 hari lah. Waduh, luar biasa. Okay. Tadinya sebenarnya kita mengundang seluruh komisioner, cuman dengan agenda yang padat, jadi ini bagi-bagi berarti ya, Kang Dea? Betul. Oke. Nah, tadi seperti yang saya katakan kan, Kang Ade ini sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Kang. Ini kan kalau di Kabupaten Tasik juga saya dengar infonya koordinator masing-masing dari mulai ketua sampai Kodim itu sudah dibentuk. Nah, ini termasuk yang paling cepat karena biasanya agak alot ya. Yes, pasti itu. Nah, ini bisa disampaikan ke pemirsa Radar TV barangkali untuk posisi ketua, kemudian koordinator divisi-divisi yang lain itu ada siapa aja sih, Kang? Oke, terima kasih nih sebelumnya Radar TV sudah mengundang kami di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah. Tadi ya, bahwa tadi dihitung bahwa kita betul yang disampaikan tadi oleh host kita yang luar biasa ini, tadi kita terhitung pleno paling cepat dan waktu itu pemutusannya juga kita alhamdulillah paling cepat gitu. Dan karena kita sudah tahu ya masing-masing dari basically ya, sehingga ketika diposisikan ini semua sudah masuk. Nah, kalau untuk di ketua sendiri ada Mas Ami Imron Tamami kebetulan. Nah, itu untuk ketua, kemudian untuk divisi hukum dan pengawasan saya. Dan untuk koordinator Sosparmas itu ada Pak Cecep Hamzah Pansuri. Selanjutnya untuk data dan informasi ada Ibu Intan, dan untuk divisi teknis itu ada Mas Yugas. Oke, jadi di sini ada satu perempuan ya sebagai. Ada satu perempuan. Ya. Dari 4 ini ada penengah. Oke. Nah, Kang, untuk menuju proses ini kan nggak mudah ya. Ada tahapan-tahapan. Kemudian berapa lama sih dan kalau Akang sendiri bisa pada akhirnya mau gitu terjun gitu menjadi bagian dari ini, itu prosesnya kayak gimana tuh kira-kira? Sangat alot ya, dan itu panjang. Berawal dari kita juga ingin berpartisipasi langsung gitu, ingin mengawal, memastikan bahwa pemerintah atau para pemimpin kita itu betul-betul ingin yang memiliki integritas. Akhirnya saya juga terpacu di sana untuk ikut sebagai pelaksana gitu di sini. Dan kita perjalanan tentu dari bulan Mei ya, dari bulan Mei rangkaian itu dari mulai kita CAT, kemudian wawancara, terus kemudian FPT ya, fit and proper, dan alhamdulillah pada tanggal 30 kita dilantik begitu. Nah, rangkaian itu tentu semua juga dari teman-teman komisioner yang 5 ini juga bahwa karena pengabdian totalitas tanpa batas. Yang kedua, jadi begini. Kebetulan kalau saya melihat dari runut usia yang sebelumnya dengan yang hari ini, selain tadi ya bahwa kita adalah newcomer, kita teman-teman masih muda, jadi lebih energi insya Allah. Jadi ketika langsung maraton itu kita insya Allah bisa gitu. Bahkan kemarin ketika kita tanggal 30 hari Senin itu dilantik gitu, di hari Selasanya kita semua sudah bekerja begitu. Kita tahu semua bahwa di KPU itu hari kerja itu berpatokan pada hari kalender, bukan lagi pada hari kerja. Jadi kita non-stop. Jadi tidak ada kalender merah? Nggak ketemu kita kalender merah. Jadi dalam 7 hari, dalam 1 minggu, ya kita 7 hari kerja itu. Gitu. Bobot waktunya pun seperti penekanan dari Pak Ketua, Mas Hasyim Asyari ya, KPU RI, bahwa bobot kerja dari KPU itu 24 jam. Wah, gitu. Karena kita juga merupakan lembaga layanan, dan
tadi ya, karena kita merupakan lembaga layanan, jadi kita harus bisa melayani dalam kurun waktu dalam 1 minggu 7 hari dan 1 hari 24 jam. Oke. Kang, waktu kemarin dilantik, walaupun belum seluruhnya ya, karena masih seluruh Indonesia, maksudnya karena ada beberapa yang berproses. Betul. Pesan dari Ketua KPU RI apa nih buat para komisioner periode baru lah? Ya, karena tentu ada yang baru, ada juga yang mungkin pemain lama gitu istilahnya. Apa yang ditekankan gitu Kang di pemilu ini? Karena kalau ngomongin soal pemilu 2024 ini kan tantangan cukup berat. Karena serentak kita tadi ya. Apa Kang yang disampaikan? Pesan yang betul-betul masuk ya, dan itu saya pikir pesan yang sangat luar biasa ya. Satu, bahwa pesannya bahwa KPU merupakan lembaga layanan. Karena banyak cerita bahwa orang ke KPU kemudian dia sikapnya masam, tidak tersenyum, terkesan juga angker. Nah, itu penekanan yang pertama bahwa KPU ini merupakan lembaga layanan. Jadi kita harus bisa melayani. Kalau memang kita tidak bisa senyum, kita senyum gitu. Karena ini lembaga layanan yang kedua tentu sesuai dengan prinsip ya. Integritas, mandiri, adil, jujur, itu bagian dari prinsip dari penyelenggara begitu. Pelayanan ini yang paling ditekankan gitu ya? Pelayanan, betul. Okay. Karena kita KPU, hari ini itu kan pemilu serentak ya gitu. Yang pelayanannya terus juga kita kan maraton ya di tahun ini. Kita pemilu kemudian juga langsung pilkada. Oke. Gitu. Kang, kalau boleh istilahnya spill dikit nih soal background para komisioner baru yang sekarang. Oke. Kira-kira kan berproses ya, tentu Kang Ade juga sudah mulai dekat dan segala macam. Mereka tuh backgroundnya apa aja kalau ketua yang sekarang apa tuh kira? Ketua kemarin dia di bawah lembaga Bawaslu ya, dia di pengawas gitu. Kemarin dia di pengawas, kemudian saya sendiri kan akademisi. Pak Cecep Hamzah Pansuri juga akademisi, Bu Intan lembaga layanan sosial, kemudian kalau Mas Yugas itu memang dia basically di penyelenggara tadinya di PPK gitu. Oke. Jadi pengalaman mereka juga cukup ini ya kan? Cukup mumpuni insya Allah. Iya. Oke. Saya kalau agak penasaran nih, saya agak kejar dikit soal penentuan KPU di komisioner ini kan seperti apa sih kan? Penentuan ketua di komisioner setelah dilantik. Itu bagaimana proses menentukan ketua? Karena kan kalau ngomongin soal pasti ya satu kebanggaan. Pengen jadi ketua, jangan-jangan kalau semuanya pengen jadi ketua kan siapa anggota ya? Iya. Alatnya di situ mungkin. Gimana Kang prosesnya itu? Saya pikir ini juga yang ditunggu-tunggu kali ya. Ini terlalu open juga mungkin. Nanti banyak yang traveling, tidak open juga banyak yang traveling. Sebetulnya kita lihat satu dari basically, yang kedua tentu kita dari capacity ya, yang ketiga juga dari energik lah ya, karena kita maraton terus terang. Kebetulan walaupun bisa dibilang Amin ini paling muda, tapi tadi deh dari track record kita juga harus sama-sama sadar bahwa setelah track record juga dia memang ada pengalaman sebelumnya. Gitu. Yang kedua kelihatannya nih lebih energik gitu. Akhirnya kita finalisasi ke sana. Gitu. Dan basically yang tadi ya berbeda-beda, kayak Pak Cecep dia akademisi, penggiat sosial, jadi dia lebih nyaman di sosparmas gitu karena dia enak bergaul dengan masyarakat, terus juga dia bisa mobile. Gitu. Bu Intan karena tadi basically dia di lembaga sosial juga dia di bagian data dan dia masuk gitu Datin. Begitupun Mas Yugas yang pada dasarnya memang dia basicnya penyelenggara sehingga dia sudah nyaman gitu untuk di teknis. Nah, begitupun saya karena saya begini juga S1 S2 sempat untuk dihukum dulu gitu. Bukan dihukum ya, tapi ngambil ilmu hukum. Gitu. 1, 2. Jadi ketika masuk ke pengawasan, ke hukum gitu. Jadi insya Allah gitu. Kita bisa matching dengan itu, akhirnya makanya tadi bilang seperti Pak Helmi bilang bahwa kita relatif lebih cepat gitu untuk penentuan plenonya. Jadi istilahnya tidak alot gitu ya? Tidak alot. Tidak alot atau tidak terlalu alot? Kayaknya tidak alot deh. Waktu itu kita jam berapa ya? Sorry, kalau pleno penentuan ini melibatkan siapa aja atau cuman pimpinan? Pimpinan aja berarti 5 orang ini kumpul? 5 orang.
Waktu itu sempat disaksikan oleh sekretaris ya, sekretaris dari. Soalnya takutnya sekretariat. kalau alot kan bahaya juga gitu kan. Memang ada beberapa saya lihat ini di depis ini, oh belum selesai karena memang belum putus. Oh ya, berarti masih cinta dong kalau belum putus ya enggak ya? Gitu. Tapi intinya memang disesuaikan dengan kapasitas orang Yes, Kang itu tadi. pasti Kang. itu. Oke Kang, kita bergeser kalau hari ini juga KPU di seluruh Indonesia menentukan daftar calon tetap gitu untuk legislatif berarti ini ya. Legislatif. Oke, baik kota, kabupaten, provinsi, RI dan RI. Iya. Di Kabupaten Tasikmalaya juga hari ini KPU Kabupaten juga memasang sosialisasinya di radar koran ya. Ada masuk. Di radar koran, kemudian di media lain. Nah, kalau ngomongin dari DCS sementara sama ke DCT ini, ada perubahan atau enggak, Kang? Alhamdulillah ada sedikit perubahan ya, yang tadi berjumlah 577 dan kemudian setelah kita ditetapkan di pleno di DCT itu kita final di 573 gitu. Berarti artinya ada 4 ya yang tidak melanjutkan. Begitu. Itu apa, Kang? Kenapa beberapa masalah yang garis besar? Secara garis besar begini, waktu itu peserta pemilu kita itu, karena peserta pemilu sebelum DCT itu kan partai politik. Gitu. Ada 2 parpol yang mengundurkan diri, begitu. Sehingga imbasnya dari person-person itu akhirnya tidak melanjutkan, begitu. Karena dari tadi ya, bahwa awalnya peserta kita itu 17 dan hari ini finalisasi ada di 15. Ada 2 parpol yang mengundurkan diri, satu Garuda dan satunya PKN. Gitu. Dan bagi secara keseluruhan tidak terlalu banyak yang berubah. Dan setelah DCT ini prosesnya apa, Kang? Apakah langsung ke tahapan selanjutnya atau tadi ternyata ada masa 3 hari itu? Ya, masa sanggah ya atau masa sengketa. Itu apa yang bisa disanggahkan oleh para calon ini atau apa yang bisa dikomunikasikan, diaudensikan lagi misalkan? Ya, betul. Nah, contoh begini. Ada salah satu calon yang seandainya tidak lolos, mungkin di luar 2 partai tadi ya, satu. Nah, di situ ada peluang ketika memang dia ingin melakukan banding. Nah, proses banding itu sebetulnya ada kewenangannya, ada di Bawaslu dan kita ada 3 hari ya, maksudnya Bawaslu memberikan ruang selama 3 hari dalam proses banding tersebut, yaitu dalam masa 3 hari kerja terhitung dari Senin, Selasa, Rabu. Nah, dalam kurun waktu itu, kalau memang tadi ya tidak menerima, oh kenapa saya TMS gitu, tidak masuk gitu. Nah, itu berarti dari si parpol tersebut itu dia mengirimkan surat banding ke Bawaslu begitu. Nanti kita godok di Bawaslu, kenapa sih proses TMS ini? Apakah nanti bisa memenuhi syarat atau tidak? Nanti kesepakatannya tergantung di finalisasi di Bawaslu. Gitu. Potensi itu ada nggak sih, Kang, di Kabupaten Tasik? Selalu. Secara masih ada saja ya? Pasti ada. Ruang-ruang itu pasti ada. Sebesar atau sesempit apapun ruangnya pasti ada. Gitu. Dan satu lagi, kalau terkait dengan DCT ini, nomor urut itu ada yang berubah atau enggak sebenarnya? Kemarin tuh sepertinya tidak. Kemarin itu ketika dari DCS ke DCT itu udah nggak ada ya? Ada, udah final. Udah final. Kemarin itu kan kita DCT sekaligus desain dari surat suara. Itu dilegalkan. Itu kan dari pusat sampai kabupaten itu semua. Jadi ketika memang sudah nomor urut, nama gelar, kemudian nama, gelar, itu semua dikoreksi. Kalau memang ada koreksi, dia tidak parap gitu, atau dikoreksi di situ. Ada momen-momen untuk koreksi itu. Makanya ada tadi ya. Ada proses ini ada ya. Proses, masa yang bisa kalau ada apa-apa itu bisa dikomunikasikan, memberikan ruang untuk bisa. Ruang, betul. Karena kan orang gini ya, kadang-kadang saya kan contoh nih, Haji Hilmi gitu. Kok di situ nggak ada haknya gitu. Itu bisa terjadi. Atau misalnya, saya udah S2 misalnya. Ya, kok saya nggak ada MPD-nya. Nah, itu dicat. Hal-hal yang sebenarnya yang gitu juga masih ada potensinya. Yes, betul. Nah, itu. Siap. Kang Ade, kita istirahat dulu, boleh minum dulu. Kita akan jeda, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di layar Demokrasi Radar. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar. Kita masih ngobrol santai bersama dengan Kang Ade Abdullah Sidik ya.
selaku komisioner KPU di bidang hukum dan pengawasan. Tadi kita sudah berbicara banyak, tapi hari ini menarik Kang, terkait dengan integritas penyelenggara KPU. Karena ini kan paling banyak disorot nih. Iya, tentu. Ada juga cerita-cerita yang mungkin tidak harus selalu jadi konsumsi, di mana jangan-jangan nih pada prosesnya, pada orang-orang yang ada di balik penyelenggara KPU itu kan, ini orang siapa gitu. Bermain lah ya. Ini mungkin Kang Ade butuh menjelaskan sebenarnya seperti apa sih proses bisa masuk menjadi bagian dari penyelenggara KPU itu, bahwa prosesnya ini benar-benar ya tidak selektif dan tidak ada celah-celah sebenarnya hanya untuk memasukkan atau ini orang-orangnya siapa. Itu seperti apa tuh, bisa menjawab itu Kang? Siap. Oke, karena tadi ya rangkaiannya sebetulnya sudah jelas. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada proses seleksi dari mulai CAT itu kan standar ya. Kelayakan yang pertama itu kan di CAT. Apakah nih orang secara knowledge itu dia ngerti tentang teknis-teknis dalam penyelenggaraan. Nah, yang kedua, setelah itu ada lanjutan-lanjutannya tentu dong. Tahapan-tahapan itu kan yang membuat bahwa ketika dia tahapan-tahapan itu ada hal yang subjektif ya. Orang kan berpikir tentang subjektivitas lah ya bahasanya. Nah, ketika subjektivitas itu memang dilakukan, nggak mesti harusnya ada tahapan-tahapan itu dong gitu. Nah, yang selanjutnya dan tadi ya, bahwa kita dari penyelenggara sendiri juga kan ada ini ya, ada prinsip dari penyelenggara gitu. Salah satunya itu tadi, kalau kita merujuk pada DKP ya nomor 2 tahun 2017 itu, salah satunya ya ketika kita sudah menjadi penyelenggara mandiri, jujur, adil gitu. Terus kemudian juga akuntabel dan lain-lain, banyak sekali prinsip-prinsip itu yang diusung. Makanya dalam tadi rangkaian-rangkaian itu saya kira karena semua terpublish hari ini itu kita gampang mencari ya. Men-tracking, mencari, itu sangat mudah sekali. Segala sesuatunya itu semua dipublish. Rangkaiannya dari mulai awal sampai akhir itu semua orang bisa monitor. Di situ. Oke, jadi secara ini sebenarnya prosesnya itu sudah tersistem dan sebenarnya orang bisa mengakses itu, rekam jejak dan segala macam sebenarnya masih bisa. Betul. Ini ya. Ada tanggapan juga kan di masyarakat, ada tanggapan masyarakat. Oh, ini rekam jejaknya kurang begitu bagus. Gitu. Orang langsung bisa menyampaikan langsung. Baik itu dari mulai tim seleksi, dari ini tim sel ya, ataupun juga ketika sudah masuk ke penilaian terakhir di KPU. Oke, balik lagi Kang ke tahapan. Tadi kalau misalnya setelah mulai sanggahan itu dari, kalau tidak salah di Senin besok berarti ya? Senin. 3 hari ke depan setelah beres. Prosesnya kalau tidak salah 28 November itu udah masa kampanye Kang ya? Betul. Nah, berarti setelah proses DCT tuntas berarti langsung ke masa kampanye? Betul. Nah, kalau kita kan rangkaiannya gini. Tadi ya ada proses sanggahan 3 hari. Berarti terhitung nanti Senin itu tanggal, sekarang tanggal 4, 5, 6. 6, dari 6 berarti maju 3 hari ya, berarti tanggal 9 udah final, itu ditutup kalau memang tidak ada pengaduan. Nah, di Tasikmalaya sendiri kita isi dengan kirab, kebetulan. Ada kirab, karena itu selalu muter ya? Muter, dan finalisasi ada di Tasik. Di kabupaten terakhir. Kabupaten. Karena rata-rata di Jabar sih, karena kan kirab ini kan menyeluruh ya, dari ujung-ujung Indonesia itu semua akhirnya menggunakan tadi ya, ada 7 rute gitu. Dan salah satunya kita itu menggunakan rute Kalimantan Utara ya gitu, yang ringan dengan IKN. Jadi kita ke Tasik. Ada kurang lebih sekitar 4 kalau nggak salah 4 kabupaten kota ya, Tasikmalaya, kemudian kota Depok, kemudian kota Bekasi, sama kalau di ujung utaranya itu Indramayu. Jadi kita bareng. Jadi ketika nanti setelah kita kan finalisasi di 25 ya, 25 itu kita menyerahkan bendera kirab gitu. Kirab tersebut itu kirain per wilayah. Padahal kalau Kabupaten Ciamis hari ini ya? Hari ini Ciamis. Kemarin beberapa waktu lalu kota juga sudah. Betul. Beberapa minggu yang lalu kalau tidak. Oh ternyata tidak satu ini ya kan? Kalau Priangan Timur misalnya ya? Enggak gitu. Karena tadi nyusur rute dari berbagai ini ya, sudut Indonesia gitu. Mana kirab itu ngapain Kang? Kenapa sih harus ada kirab? Itu ya pertanyaannya barang. Kenapa sih harus ada kirab? Nah, kirab itu kan sebetulnya kan sarana integrasi bangsa. Gitu. Kita mensosialisasikan dalam sarana integrasi bangsa ini, kita mensosialisasikan betapa pentingnya kita harus memilih. Kirab ini kan sebetulnya
Kita memperingati dalam 1 tahun penyelenggaraan pemilu, gitu kan. Dimulainya itu pada 14 Februari 2023. Udah 1 tahun nih kita mau jalan, gitu. Dan finalisasinya terakhir tanggal 26, gitu. Jadi dari situ kita mengingatkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat lupa tuh Pak. Iya kan, kita selalu diingatkan dengan tadi prosesi kirap. Kita memperkenalkan pemilu damai, terus kemudian ajakan untuk memilih. Ini merupakan sarana integrasi bangsa, sehingga kita betul-betul dituntut untuk berkontribusi, menyalurkan aspirasi, dan ini ajang untuk kita semua. Gitu, yang utamanya adalah untuk yang paling ini sebenarnya bisa mengingatkan kembali, oh ternyata misalnya mensosialisasikan. Gitu ya. Oh iya ya, tanggal 14 itu ya, gitu. Apalagi tanggal 14, masih ingat kan tanggal 14? 14 Februari itu apa? Oh, hari ini. Hari kasih sayang. Asik, hari kasih sayang. Dan hari pencoblosan pemilu. Betul, hari kasih suara gitu. Jadi orang mengenang gitu ya. Oh, hari Valentine kasih sayang gitu. Nah, ini hari pas sama dengan hari 14 Februari itu hari pencoblosan 2024 nanti ya. Oke, tadi Kang soal mulai apa namanya orang di masa kampanye itu kalau tidak salah sampai 78 hari ya? 75 ya kurang lebih ya. Itu tuh kampanye berarti di situ di masa itu orang bebas berkampanye. Kalau sekarang kan ada beberapa yang masih karena tidak diboleh. Kalau di momen itu orang bisa coblos saya, ya, pilih saya, itu bebas di situ. Bebas itu. Di ruang-ruang tanggal 28 ke sana itu sudah bebas. Hari ini kan kemarin kita sudah bersepakat ya ke tanggal 3 itu dengan Bawaslu bahwa harus menertibkan semua ATK, atribut kampanye. Kenapa? Gitu. Karena memang belum kita buka, belum saatnya kita buka untuk kampanye. Dan kampanye itu juga ada ininya kan, orang memasang baliho tidak salah karena di kampanye itu kan ada beberapa hal yang harus ada aspek kampanye itu seperti apa, ada banyak gitu kan sebenarnya gitu. Betul. Berarti nanti kan ada sebelum masa itu akan ditertibkan. Sekarang sebenarnya kalau yang dilihat baliho-baliho yang masih banyak ya? Masih banyak itu sebenarnya melanggar atau enggak sih? Melanggar sebetulnya. Makanya kemarin sudah diingatkan oleh Bawaslu. Ketika kemarin kita ada laser office ya dari parpol-parpol atau penghubung lah ya bahasa mudahnya itu. Penghubung dari partai politik sudah diingatkan oleh Bawaslu mohon untuk ATK atau alat peraga kampanye atau APK itu mohon untuk ditertibkan masing-masing sebelum Bawaslu yang bertindak. Kenapa? Kan sayang, dia sudah mengeluarkan budget kemudian diambil semua sama Bawaslu kan sayang. Mendingan hari ini saya juga menghimbau ya kepada komponen partai politik untuk menertibkan APK-nya masing-masing. Kan sayang tuh udah keluar budget, kemudian kita buang gitu atau ditertibkan oleh Bawaslu dengan tadi ya apa namanya alat-alat Bawaslunya gitu. Gitu. Jadi mohon untuk ditertibkan begitu karena belum ada masanya. Kesadaran gitu ya. Dan nanti boleh pasang lagi kembali pas mulai 28 Oktober. Dan kalau tidak salah kalau tahun ini sebenarnya masa kampanye itu lebih singkat ya dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Betul, tahun-tahun yang lalu itu kan bisa berapa bulan tuh? Panjang sekali long term gitu. Ya, 4 atau 3 bulan gitu ada gak long term ya. Kalau hari ini kita cuma berapa ya? 28, ya tadi 28 Desember, sampai kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Betul, 2 bulan lebih. Nah, ini Kang, kalau misalnya terkait dengan tadi tupoksi akan di divisi hukum dan kepengawasan, kayaknya paling berat gitu loh. Paling berat atau paling mudah sih? Karena kalau ya sebetulnya semua nggak ada yang mudah ya. Sebetulnya semua berat ya. Kita harus belajar knowledge-nya, kita harus ngerti produknya, kita harus paham regulasinya gitu. Tapi kita insya Allah saling bantu. Jadi karena ini kita kan kolektif kolegial ya dalam pengambilan keputusan. Walaupun saya ada divisi hukum, saya memutuskan perkara satu pihak nggak bisa. Karena kita sifatnya kolektif kolegial. Jadi harus ada dasar kesepakatan bersama. Dan kita masing-masing ada wakilnya juga, jadi sweet. Gitu. Hukum, wakil saya ketua. Ketua wakilnya Parmas, Datin wakilnya teknis, hukum wakilnya saya wakil dari teknis. Karena teknis penyelenggaraan juga harus alurnya jelas. Nah, salah satu yang bisa mengawal alurnya jelas ya orang pengawasan sama hukum gitu. Itu memang kolektif kolegial itu ya. Ketika memutuskan sesuatu itu semua orang ya harus berembuk dan tidak bisa diputuskan sendiri. Oke, terkait dengan orang kan banyak yang mengatakan pemilu berat, ya tugas berat menanti KPU sekarang di 2024
2024 kan ada pemilih serentak, walaupun ya dibedakan dengan pilkada gitu, ada jeda beberapa. Ada jeda. Kerjanya harus ekstra. Nah, apa yang disoroti oleh komisioner baru Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan menghadapi pemilu sekarang? Ada nggak obrolan yang wah kita harus fokus di sini karena kemarin ada kekurangan di bidang ini? Betul. Ada nggak sih Kang yang difokuskan? Betul, tentu obrolan-obrolan itu sudah kita coba diskusikan, walaupun hari ini kita belum bisa kumpul semua karena rangkaian kegiatannya panjang sekali Pak gitu hari ini. Kita belum kumpul semua, tapi alhamdulillah yang penting kita quorum, ada 4 orang kita ngumpul. Gimana nih, apa nih yang kurang gitu. Nah, salah satunya ya kenapa hari ini Parmas itu sudah mulai bergerak cepat. Kenapa? Karena memang kita ingin meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu dalam memilih. Kita tahu bersama bahwa sebelumnya di Kabupaten Tasikmalaya itu jumlah pemilih kalau kita ambil ke ini ya, persentasenya itu 73 gitu partisipan. Kita ingin meningkatkan setidaknya 4-5% itu target minimum kita. Ya mudah-mudahan kita bisa 10 atau 15 ya gitu. Karena ada selisih ya, tadi dari 73 ke 100 itu kan 27 sekian lah ya, atau anggap 26%. Jadi kita ingin mengupas tuh minimal 5% gitu untuk partisipasi. Terus kemudian kita hari ini nggak bisa diam kalau kita punya cita-cita itu, makanya dari mulai Parmas, kemudian teknis, semua udah bergerak. Siapapun itu, kalau memang dia punya kesempatan untuk mensosialisasikan, kita langsung sosialisasikan. Ya salah satunya inilah mungkin ya. Saya nggak ada kewajiban nih dihukum, tapi kan juga karena tadi kolektif kolegial, kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ayo kita memilih. Berarti salah satunya adalah meningkatkan target partisipasi pemilih. Dan kalau ngomongin pemilih Kang, hari ini kan kita tahu bahwa generasi milenial, Gen Z, pemula juga mendominasi. Betul. Kira-kira apa nanti strategi yang akan dilakukan oleh KPU gitu? Walaupun Kang tadi bidangnya hukum, tapi kan tentu kita paham secara keseluruhan. Insya Allah. Jadi kalau kita melihat, kalau saya melihat data ya, kurang lebih sekitar 30% generasi milenial dan hampir 27% Gen Z ya. Artinya kan di dua ini, usia 17 sampai 35 atau 40 itu kan kalau kita tadi ya, kita masuk tambahkan generasi Gen Z dan generasi milenial. Hampir 50% dong. 50% lebih kan, artinya mendominasi. Nah, bagaimana kita pola-pola itu? Kita pola-pola menggunakan platform media tentu kita genjarkan, terus kemudian juga kita dari tadi ya, dari satu tempat ke tempat lain juga kita terus mengingatkan PPK selalu harus membuat progres ya harian, bahwa dia hari ini sedang di mana. Kita lagi tuntut untuk PPK itu membuat progres harian, melaporkan kegiatan, apakah dia melakukan sosialisasi entah itu di pengajian, entah itu juga di sekolah gitu, atau di lembaga-lembaga masyarakat lainnya, di RW, di RT, kita semua lagi bergerak cepat untuk mensosialisasikan itu. Itu salah satu strategi. Tentu karena tadi ya segmen pasarnya anak-anak muda, kita tidak pernah lepas dari gadget. Diakui atau tidak hari ini kita di depan ada gadget, dimanapun kita ada gadget. Jadi salah satu hal yang paling prospek dan mungkin kita lakukan, kita membuat selayang pandang, ajakan, meme ya, biasanya tren hari ini itu di platform sosial media itu. Semua kita harus hidupkan. Gen Z milenial tontonannya atau dengan itu ya. Tapi yang harus diperhatikan ini Kang, Kabupaten Tasikmalaya itu dengan luas wilayah yang itu harus jadi perhatian khusus juga loh kalau. Dan ini masalahnya yang harus diantisipasi. Tidak semua Kabupaten Tasikmalaya itu punten-punten ya, karena kan bagian ada gunung, gitu kan, dan tidak semua melek teknologi juga ya, kan. Tantangannya sudah kepikiran ke sana kan? Sudah, makanya salah satu kalau kita yang untuk pinggiran kota yang ada di perkotaan, kita ini caranya ya, kita mensosialisasikan dengan radar Tasik, kemudian juga nanti mungkin radar Tasik juga bisa share di YouTube-nya, di IG-nya, di TikTok-nya. Nah, makanya tadi ada sosialisasi bentuk yang offline. Kita semua report, per jam kita report. PPK ini lagi ngumpul dengan ini, PPK ini dengan ini, PPK ini dengan ini, PPS juga sosialisasi dengan ini, dengan ini. Ada report setiap jam kita, bahkan setiap menit. Jadi dari 39 kecamatan tadi itu semua report gitu. Tadi ya, karena tidak seperti tadi Bang Hilmi bilang bahwa tidak semua terjangkau oleh platform sosial media. Jadi kita secara offline pun kita jalan. Oke.
Kang, ini terakhir nih. Siap. Apa mimpi besar sebenarnya dari Komisioner KPU Kabupaten Tasik yang mungkin sempat muncul gitu didiskusikan, atau keinginan masing-masing yang kolektif kolegial itu untuk selain menyukseskan gitu, apa yang paling besar sebenarnya yang akan dilakukan untuk bisa pemilu tanpa ekses? Karena kalau Kabupaten Tasikmalaya saya informasikan salah satu wilayah yang cukup rawan juga. Yes, saya. Nah itu apa Kang yang akan dilakukan strategi-strateginya gitu untuk bisa mengurangi ekses, bahkan menghilangkan karena potensi rawannya yang terjadi? Ya. Tadi ya, bahwa harapan besar kita itu terjalinnya pemilu yang sukses ya, dan tidak ada hal-hal yang secara kode etik itu melanggar gitu. Ingin kita memiliki pemimpin yang memiliki integritas, terus kemudian juga yang saya kira akuntabel itu penting ya, dan itu agak kurang ya. Yang poin pertama itu kita ingin memiliki pemimpin yang integritas, artinya dari rangkaian-rangkaian proses inilah yang nanti kita akan wujudkan gitu. Jadi biasanya orang mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, lu kan udah gua ini dan lain-lain gitu. Nah itu kita ingin memutus itu. Secara prinsipal itu kita kan mandiri itu kan tidak menerima tekanan gitu. Terus kemudian kita jujur, terus kemudian kita adil. Artinya di adil itu kan kita tidak membeda-bedakan orang, kemudian juga kita tidak menzalimi salah satu orang gitu. Dari poin-poin itu kan kita sudah terlihat dan itu harapan besar kita memiliki pemimpin yang betul-betul dia mengabdikan dirinya gitu untuk daerah. Kemudian kalau memang diwakil rakyat itu dia betul-betul menjadi penyambung rakyat, bahwa ketika ada kebutuhan rakyat itu dia betul-betul memperjuangkan secara lahir batin. Artinya ketika kita sudah bekerja dengan penuh integritas, maka tadi ya harapan-harapan mereka akan tercapai, harapan-harapan daerah juga akan tercapai gitu. Kita ingin dari mulai kabupaten, kemudian juga provinsi, bahkan di level RI kita ingin memiliki pemimpin yang betul-betul ikhlas dalam bekerja gitu, bahwa nih jadi dewan itu ya karena hobinya dia. Kita kalau hobi ya nggak dibayar juga kan enak gitu ya. Betul. Oke. Kita nantikan saja gebrakan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini saya informasikan seluruhnya baru gitu ya. Jadi dari tadi sudah disampaikan diwakili oleh Kang Ade dari Divisi Hukum dan Pengawasan bahwa Komisi Kabupaten Tasikmalaya hari ini pemain baru semua gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktu itu bisa sharing yang satu-satu. Insyaallah, mudah-mudahan kita diskusi ya. Di lain waktu dan kesempatan kita nantikan saja gebrakan-gebrakan atau apa saja yang dilakukan untuk bisa menghasilkan pemilu yang jujur dan adil dan menghasilkan tadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, karena dengan menghasilkan ketika ingin menghasilkan pemimpin yang berintegritas, penyelenggaranya juga harus berintegritas. Demikian LDR hari ini, terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.